أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah sekalian sebagaimana khatib yang lain, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kerjakan dari salat kita, sedekah kita, puasa kita, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang haram, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setahun yang lalu Allah berikan nikmat kepada kita bertemu dengan Ramadan, dan tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita merasakan waktu begitu cepat berlalu, sekalipun kita menjalannya hari demi sehari, tetapi begitu sampai pada hari ini, dan mungkin insya Allah besok kita berpuasa ataupun lusa kita berpuasa, maka seakan tidak terasa 11 bulan yang lalu. Ini yang kita rasakan saat ini. Kita tidak mengetahui apakah memang barokah itu Allah angkat saat ini, atau mungkin waktu yang kita habiskan hanya untuk kehidupan dunia, bukan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur Allah berikan umur yang panjang dan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita yang menyadari dan siapa yang memahami akan datangnya bulan yang mulia, tamu yang agung, maka dia akan berusaha menyiapkan dirinya agar bagaimana layak, pantas dan sanggup menjalani ataupun menghadapi bulan Ramadan. Karena itu pada waktu yang singkat ini kita sedikit membahas tentang apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan hanya mereka yang memahami tentang kemuliaan bulan ini sehingga mereka benar-benar menyiapkan ilmu, badan dan harta mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah, ada 3 poin secara umum agar bagaimana kita menyambut bulan Ramadan lebih bermakna. Yang pertama, dengan ilmu. Ini adalah pokok dasar setiap pekerjaan kita, setiap kegiatan kita, setiap amal soleh kita, maka harus dilandasi dengan ilmu.
Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu lebih dulu sebelum kita berbicara dan kita beramal. Semua kita memahami ini. Termasuk sini lebih-lebih perkara agama. Maka wajib bagi kita mengetahui ilmu tersebut baru kita mengerjakannya. Bukan kemudian kita beralasan Syekh fulan melakukannya, Ustaz fulan melakukannya, dan seterusnya. Dan Ustaz, Kiai, Syekh bukan menjadi dalil bagi kita. Kebenaran mereka bukan menjadi dalil bagi kita, tapi ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu yang kita ikuti. Kita tahu bahwasanya orang tersebut memiliki ilmu dan mengamal dengan ilmu. Kita bisa mencontohnya. Termasuk di sini jemaah rahimakumullah, kita akan kehadiran tamu yang besar bulan Ramadan. Apa saja yang terjadi bulan Ramadan? Apa kewajiban kita? Apa kemudian harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh? Apa yang boleh dan seterusnya? Ini wajib kita ketahui. Sehingga jangan sampai kemudian kita termasuk pada kabar yang Nabi SAW sebutkan. Nabi SAW bersabda, "Rubbama yahadhdhuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak mereka yang berpuasa, puasa mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Hanya dapat lapar dan dahaga. Jemaah rahimakumullah, tingkatan puasa paling rendah mampu menahan makan dan minum. Itu tingkatan paling rendah. Karena itu apa yang kemudian bisa membuat pahala puasa kita hilang? Di antaranya adalah dia berdusta, dia melakukan perbuatan dusta, dia mencaci maki, dia menghina, dia mengriba, dia berbuat maksiat dan seterusnya. Perbuatan tersebut tidaklah membatalkan puasa. Puasanya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sama sekali. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai kemudian puasa kita yang dahulu dan sampai sekarang masih juga seperti itu, tidak ada perubahan. Ilmu, kita harus memiliki ilmu tentang apa syarat puasa, apa kemudian sunnahnya, apa yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, bagaimana cara sahur, bagaimana cara berbuka, cara makannya dan seterusnya, salat tarawihnya, iktikafnya, seterusnya. Itu kita pelajari ilmu sebelum kita mengamalkan, sehingga benar-benar ketika kita datang masuk bulan Ramadan, kita tahu apa yang kita kerjakan. Bukan kemudian tujuan kita bagaimana nanti lemburan saya untuk mendapatkan lemburan yang lebih banyak di bulan Ramadan ini, tetapi bagaimana agar kita benar-benar datang bulan Ramadan ini waktu saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, berdoa dan beramal. Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, kanu yad'un Allah 6 ashhur ayablugha syahr Ramadan thumma yad'un Allah 6 ashhurin ayataqabbalahu minhum. Para salaf, beliau menceritakan bagaimana keadaan salaf terdahulu. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa agar disampaikan bulan Ramadan, agar kita sampai pada bulan Ramadan memahami, menyadari akan keutamaan keagungan bulan Ramadan. Setelah berlalu bulan Ramadan, maka mereka pun berdoa agar bagaimana amal soleh yang dikerjakan bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian selesai bulan Ramadan selesai juga amalan kita, tidak memikirkan bagaimana diterima atau tidaknya. Sedangkan kita pahami balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Begitu juga keburukan ataupun dosa, balasan dosa adalah dosa setelahnya. Balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Setelah Ramadan apa yang akan terjadi? Ini yang harus kita fikirkan jemaah rahimakumullah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Bukankah kita yang mungkin ada sebagian dari kita sangat mudah sekali salat 1 minggu 1 kali terasa tidak berat, tetapi begitu salat 1 hari 5 waktu terasa berat baginya. Untuk salat berjamaah di masjid terasa berat sekali. Jemaah rahimakumullah, bagaimana kemudian nanti datang bulan Ramadan ini yang dalam keadaan lapar, haus, dia harus menjaga lisannya, pandangannya, pendengarannya, harus salat 5 waktu. Karena apabila dia berpuasa tetapi tidak salat, lalu bagaimana akan dianggap puasanya? Terasa berat, kemudian tidak pernah menjalankan ibadah-ibadah di sebelum bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan akan terasa sangat berat sekali. Maka biasakan kita
kemudian beramal soleh sebelum Ramadan dan berdoa. Kemudian yang terakhir jemaah rahimakumullah, persiapan kita menyambut bulan Ramadan, kita menyadari akan banyaknya kesalahan dan dosa kita, maka sudah selayaknya kita senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita melakukan kesalahan, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tidak harus ketika kita melakukan kesalahan kita menunggu nanti sebelum Ramadan kemudian kita melakukan rutinitas seakan-akan menjadi sebuah syariat, meminta maaf sebelum bulan puasa, minta maaf kepada setiap orang yang ditemui, kita minta maaf. Tidak pernah bertemu, tidak pernah berbicara, kemudian datang meminta maaf dan seterusnya. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Kita ada salah, segera kita minta maaf. Kita ada perbuatan dosa, segera kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang harus kita kemudian tanamkan pada diri kita: ilmu, berdoa, dan beramal, agar yang ketiga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita ketika datang bulan Ramadan pada kita, hati kita siap, ilmu kita siap, tubuh kita siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kembali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki niat yang kuat, keinginan yang kuat agar bagaimana Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan yang telah lalu. Sebagaimana kita ketahui, salat rutinitas yang kita kerjakan 1 hari 5 waktu, bahkan mungkin rutinitas tersebut tidak membekas dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kemudian yang 1 tahun 1 kali saja? Makin sangat berat sekali. Karenanya kita akan menyadari begitu datang bulan Ramadan, sudahkah bertambah dari ilmu kita? Yang paling nampak adalah bagaimana bacaan Al-Quran kita. Sudahkah bertambah hafalan kita? Sudahkah bertambah tilawah kita? Atau sedekah kita? Atau salat malam kita? Jemaah rahimakumullah, yang paling menonjol bagi kita seorang muslim adalah perhatiannya terhadap Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bulan Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul Quran, tetapi umat Islam hanya akan melakukan atau membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan saja. Maka ini sebuah kesalahan yang besar. Inilah yang terjadi yang membuat kemunduran umat Islam. Hanya akan sadar, oh saya kemarin tidak selesai, atau hanya hatam 1 kali saja, merasa bangga dengan hatam 1 kali saja, bacaan pun belum tentu benar, tidak disimak dan seterusnya. Maka tahun ini sebagai koreksi, bagi introspeksi diri kita, sebagai bacaan kita, bukan hanya sekedar yang bisa Al-Quran saja, bisa baca saja. Tidak, jemaah rahimakumullah. Perhatian kita terhadap Al-Quran, bagaimana baca yang benar, sebagaimana Nabi SAW diajarkan oleh Malaikat Jibril. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dan seterusnya bagaimana Al-Quran dibaca dengan benar, bukan sekedar dibaca, dibunyikan, dilakukan dan seterusnya. Koreksi diri kita. Apa yang kita lakukan untuk Ramadan ini? Bekal apa? Apa yang kita dapatkan? Dahulu para salaf, mereka bisa hatam bukan 1 hari 2 kali hatam. Ada yang 1 bulan 15 kali hatam dan seterusnya. Setiap 3 kali, setiap 7 kali. Mana yang akan kita pilih? Itu yang kemudian kita anggedakan, yang akan kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Bukan kemudian apa yang kita belanja, apa yang kita lakukan dan seterusnya. Kita persiapkan dari sini, jemaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi hidayah kepada kita untuk menjalankan ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Diberikan kemudahan menjalankan ketaatan saat ini dan kemudian dimudahkan sampai akhir hayat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.